Oke, jadi ini keyboard inductive switch. Bisa dibilang ini teknologi terbaru di skena keyboard gaming yang secara populer dikenalin sama brand Daki di keyboard gaming terbaru mereka. Tapi kali ini gue bukan mau bahas keyboardnya Daki, tapi mau bahas keyboardnya Epomaker yang namanya Epomaker MacCore 87 yang udah dipakein teknologi yang sama, inductive switch. Tapi sebelum bahas keyboardnya, gue mau bahas dulu apa sih inductive switch. Oke, jadi selama ini pasti kalian udah kenal ya sama yang namanya switch magnetik yang biasa kita temuin di keyboard-keyboard Hall Effect. Nah, memang secara garis besar, teknologi keyboard gaming itu udah ngelewatin beberapa fase upgrade ya. Dari mulai awalnya membran, terus ke mechanical, terus sempet ke optical, terus akhirnya nyampe ke Hall Effect atau keyboard magnetik. Nah, upgrade dari membran, terus ke mechanical, dan akhirnya ke optical, itu basically cuma upgrade dari seberapa cepet dan seberapa responsif tombolnya itu ngeregister di keyboardnya. Tapi, begitu upgrade dari mechanical dan optical ke Hall Effect atau yang magnetic switch ini tuh upgrade-nya gede banget. Yang tadinya untuk ngeaktifin tombol di keyboardnya perlu ada sinyal dari switch ke PCB-nya, kayak misalnya kalau mechanical itu perlu ada kontak antara pin switch ke PCB, dan kalau optical itu ada laser yang dipotong sama switch-nya gitu kan. Nah, kalau di keyboard Hall Effect, karena dia itu pakai switch yang ada sistem magnetnya ya di switch dan di PCB-nya, jadi bisa dibilang tombolnya itu aktif terus-terusan dan PCB-nya cuma perlu pergerakan switch sedikit aja buat ngeregister key press dari si switch-nya. Semakin deket magnet yang ada di switch-nya ke hole yang ada di PCB-nya, semakin besar actuation-nya. Dan karena teknologi Hall Effect ini, kita jadi bisa pakai keyboard yang inputnya analog. Ibaratnya kalau mechanical dan optical inputnya cuma 0 dan 1, kalau Hall Effect itu jadi 0 sampai 1. Nah, kalau si inductive switch ini pakai teknologi yang beda lagi nih sama yang magnetic switch. Kalau magnetic switch ngukur seberapa besar actuation switch-nya dari jarak antara magnet di switch ke PCB, kalau induktif ngukur seberapa besar actuation switch-nya dari perubahan aliran listrik yang dihasilin dari pergerakan switch-nya. Bisa dilihat di sini sedikit gambaran perbedaan mekanisme actuation dari switch magnetik sama switch induktif ya. Kalau yang magnetik itu diukur dari jarak magnet switch ke PCB, kalau induktif pin metalnya kayak nyodok-nyodok PCB-nya yang bolong gitu ya. Dan semakin dalam nyodoknya, semakin gede juga actuation-nya. Jadi PCB-nya ini secara real time ngukur perubahan aliran listrik dari si aktivasi switch-nya. Dan hasilnya, inductive switch bisa ngasih analog input juga ke keyboard. Yang artinya travel distance-nya itu bisa kita atur via software dan ngasih premis yang mirip-mirip kayak keyboard Hall Effect. Jadi TLDR-nya tuh basically keyboard induktif atau inductive switch ini punya tujuan yang sama kayak keyboard Hall Effect atau magnetic switch, cuman ya jalan kesananya aja yang beda. Nah, terus kalau gitu apa bedanya dong sama Hall Effect? Apa keunggulannya? Sebenarnya gue juga dari kemarin tuh masih belajar ya soal si inductive switch ini. Tapi setelah gue pelajarin, ternyata memang ada sedikit keunggulan dari keyboard-keyboard yang pakai si teknologi inductive switch ini ketimbang keyboard-keyboard Hall Effect yang pakai magnetic switch. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi, kalau keyboard Hall Effect itu karena pakai magnetic switch, jadi selama keyboardnya nyala, itu PCB-nya bakal aktif terus karena nungguin sinyal yang dikasih sama pergerakan magnet switch-nya. Yang artinya, kalau teknologi Hall Effect ini diimplementasiin ke keyboard wireless, hasilnya bakal bikin baterai keyboardnya super boros. Dan terbukti ya, pas gua kemarin cobain keyboard Hall Effect wireless dari Epomaker juga, itu baterainya boros banget. Nah, kalau untuk inductive switch, karena dia itu PCB-nya nungguin perubahan aliran listrik dari si switch-nya ya. Jadi, bisa dilihat di sini tuh ada si pin yang nonjol-nonjol ini dan dia bakal ngehasilin perubahan aliran listrik. Jadi kalau misalnya switch-nya nggak kita pencet dan dia itu nggak ngelewatin si lubang yang ada di PCB-nya, itu bisa dibilang PCB-nya nggak aktif dan dorman aja. Dan jadinya kalau diimplementasiin ke keyboard wireless, harusnya bisa bikin baterainya itu jauh lebih awet ketimbang keyboard Hall Effect. Tapi di sisi lain secara di atas kertas, harusnya keyboard Hall Effect juga jadi lebih konsisten ya buat ngasih sinyal ke PC kita, karena dia itu kan PCB-nya selalu aktif gitu kan. Tapi bukan berarti keyboard induktif itu punya perbedaan yang signifikan, karena jarak latensinya itu tetap jauh lebih dekat ke keyboard Hall Effect ketimbang keyboard biasa cuy. Disclaimer aja, ini semua itu gue pelajarin dari beberapa artikel dan video yang ada di internet ya. Tapi yang paling ngebantu banget itu tuh videonya si Keyboard Scott ya, yang ngebahas keyboard Daki yang pakai teknologi sama ya, inductive switch. Dan basically gue cuma nyimpulin dari video dia aja sih, dan gue translate ke bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya apa yang gue pelajarin soal teknologi inductive switch ini beneran kayak begitu, cukup menarik sih untuk masa depan keyboard gaming. Nah, ini membawa kita ke Epomaker MacCore 87. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini dia Epomaker MacCore 87.
Langsung aja kita unboxing ya kan. Berat banget ini sumpah boxnya. Ini ada buku manualnya ya, langsung di paling atas. Terus kita langsung ketemu sama keyboardnya. Oh my god, ini berat banget. Jadi ini dia keyboardnya. Epomaker Maccore 87. Aluminium ya dia, berat banget. Tapi nggak ada weightnya sih. Terus aksesorisnya kayaknya simple aja ya. Panjang bener nih boxnya. Kita keluarin dulu semuanya. Masih ada. Oh. Oke, jadi aksesorisnya yang pertama ada switch and keycap puller ya, seperti biasa. Terus ada kabel Type-C. Terus ada extra keycaps nih buat si modifiernya yang tadi pakai keycaps transparan gitu. Terus ada switch tambahannya. Nah, ini gue tertarik banget nih buat bahas switchnya. Sama ada Allen wrench gitu ya, kunci L buat bongkar keyboardnya. Tapi ya kalau udah punya obeng sendiri mah nggak perlu lah ya. Dah itu doang sih isinya, simple ya. Epomaker Maccore 87, isi boxnya cuma gitu doang. Oke, jadi Epomaker Maccore 87. Basically keyboard gaming inductive switch pertama dari Epomaker yang layoutnya TKL dengan desain yang cukup ngebalance ya antara desain minimalis khas Epomaker sama premisnya yang jadi keyboard gaming. Sebenarnya jujur aja secara desain dan form factor dari si Maccore 87 ini tuh nggak bisa terlalu banyak dibahas ya, karena memang dia tuh cukup generik lah ya bisa dibilang. Layoutnya TKL yang ada F13-nya, ada aksen RGB-nya, bahannya full aluminium anodized tapi nggak ada weight-nya. Side profile cukup berkarakter yang gue cukup suka sih. Dan keycaps-nya pakai campuran antara keycaps PBT double shot cherry profile dan keycaps polikarbonat transparan buat beberapa keys modifiernya. Switch-nya di sini pakai Keylbox inductive switch yang udah cukup smooth dan stabilizers-nya juga udah factory loop dengan cukup konsisten. Dan kalau kita bongkar bisa dilihat di sini kalau dia itu pakai plate bahan FR4, PCB-nya inductive south facing RGB, mounting sistemnya gasket mount dan udah dikasih dampening media yang cukup proper. Secara typing feel, si Epomaker Maccore 87 ini bisa dibilang cukup enak untuk sebuah keyboard yang premisnya keyboard gaming. Karena dia punya switch induktif itu udah cukup smooth dan springnya itu kerasa snappy dan nggak terlalu berat ataupun terlalu enteng. Jadi kalau misalnya kita pakai buat ngetik gitu ya, bukan buat main game, itu masih kerasa enak gitu dan nggak gampang kayak kepencet gitu. Karena memang secara berat switchnya juga cukup balance lah. Dan secara akustik juga gue bisa bilang si Maccore 87 ini untuk sebuah keyboard gaming ya, dari semua keyboard gaming entah rapid trigger atau optical gitu yang pernah gue cobain, ini cukup enak sih walaupun dia itu aluminium yang nggak ada weightnya. Mungkin kombinasi antara switchnya sama bahan plate FR4-nya sama dampening medianya gitu ya, itu bisa bikin suaranya jadi nggak kopong gitu sih. Jadi ya cukup enak juga. Nah, seperti yang udah gue jelasin tadi, Epomaker Maccore 87 ini dengan teknologi inductive switch-nya punya premis analog input yang mirip atau bisa dibilang sama ya sama keyboard Hall effect nih. Bisa kalian lihat di sini. Ini analog input nih, bisa input kecil aja, terus input setengah, terus input gede sampai max ya. Yang artinya di softwarenya ini kita bisa atur segala macam, dari mulai atur travel distance per key-nya. Jadi misalnya ini gue mau W, ini gue trigger travelnya gue atur jadi 0,1 mm gitu ya. Ini bisa. Jadi butuh travel distance 0,1 mm aja buat ngeaktifin key si W-nya ini kayak keyboard Hall effect pada umumnya ya. Terus di softwarenya ini juga kita bisa nyalain mode rapid trigger ya. Kita tinggal pilih aja key yang mau kita pilih atau mau dinyalain rapid triggernya. Misalnya gue mau nyalain WASD gitu, terus gue nyalain rapid trigger di sini. Nah ini kita bisa set nih untuk sensitivity rapid triggernya. Jadi ini slidernya beda sama sensitivity yang trigger travel aja gitu. Jadi ini
slider sensitivity rapid triggernya. Jadi ya kurang lebih sama juga sama keyboard Hall Effect. Selain itu, karena memang premis keyboard inductive switch ini tuh mirip banget sama keyboard Hall Effect, jadi fitur-fiturnya juga sama gitu. Di sini bisa kita nyalain juga fitur-fitur yang lebih advance kayak misalnya ada DKS, MPT, toggle, SOCD. Pokoknya kurang lebih sama lah sama keyboard Hall Effect. Seperti yang udah gue bilang tadi ya, tujuannya sama, cuman jalannya aja yang beda. Udah gitu, Maccore 87 ini udah 8000 Hz juga polling rate-nya. Jadi secara teori, buat main game kompetitif, harusnya keyboard induktif kayak Maccore 87 ini punya kapabilitas yang mirip-mirip lah ya, kayak keyboard Hall Effect. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kalian harus beli keyboard induktif? Apakah kalian harus beli si Epomaker Maccore 87 ini? Kalau menurut gua sih ya, karena memang si teknologi inductive switch ini masih terbilang teknologi baru banget, jadi ya sama gitu sama keyboard-keyboard Hall Effect atau Rapid Trigger pas baru awal-awal rilis. Mahal. Epomaker Maccore 87 ini harganya ada di 199 US dollar, atau kalau misalnya kita convert langsung dengan kurs sekarang itu sekitar 3,2 jutaan, belum termasuk pajak dan shipping ya pastinya. Dan setelah gua pelajarin tentang si teknologi inductive switch ini, untuk bisa nge-highlight keunggulan keyboard induktif kayak begini ketimbang keyboard-keyboard Hall Effect yang bisa dibilang harganya udah cukup drop gitu ya, itu tuh harusnya dibikin wireless gitu keyboardnya. Kayak misalnya keyboard Ducky yang baru tuh, pakai teknologi inductive switch dan bisa triple mode wireless. Kalau masih wired kayak gini sih, jujur aja masih belum ada faktor atau fitur unggulan yang bisa ngebelokin opini orang yang lagi nyari keyboard gaming gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi nyari keyboard gaming yang misalnya buat main kompetitif gitu, ya rasanya masih opsi yang paling bagus di wired ya Hall Effect aja, karena secara outcome fitur yang dikasih juga hampir sama dan bahkan lebih baik gitu ya, lebih konsisten, dan harganya juga sekarang udah lebih murah. Jadi ya kalau misalnya ada orang mau beli terus budgetnya terbatas, pasti nanyanya ya, kenapa harus inductive switch, kenapa nggak Hall Effect aja sekalian? Agak aneh sih ya, si Epomaker ngeluarin si Maccore 87 ini dengan koneksi wired only gitu kan, ketika mereka udah ngeluarin beberapa keyboard Hall Effect. Dan kemarin gue juga sempat review tuh ya, yang Epomaker HE68, itu harganya lebih murah, tapi udah Rapid Trigger, udah bisa SOCD, ya pokoknya udah keyboard Hall Effect yang fiturnya lengkap, tapi harganya di bawah 1 juta. Dan kalau misalnya kalian merhatiin video ini dari awal, harusnya kalian udah tahu juga kalau secara koneksi wired ya outcome-nya sama-sama aja gitu, keyboard induktif sama keyboard Hall Effect. Ya memang sih secara di atas kertas harusnya keyboard inductive switch kayak begini itu lebih irit listrik ketimbang keyboard Hall Effect yang sama-sama wired dan 8000 Hz. Tapi buktinya waktu gua pakai keyboard Hall Effect yang wired 8000 Hz dibanding sama keyboard mekanikal yang biasa, tagihan listrik gua ya sama-sama aja. Jadi untuk sekarang gua rasa kalian cukup tahu aja dulu ya soal teknologi inductive switch ini. Pastinya gue bisa kasih apresiasi buat Epomaker yang terus-terusan inovasi bikin keyboard-keyboard dengan teknologi baru kayak inductive switch ini gitu kan. Tapi khusus untuk si Maccore 87 ini, kalau misalnya kalian bukan orang yang kelebihan duit, mungkin akan lebih bijak untuk nggak usah beli dulu sih. Who knows ya, mungkin 3-4 bulan ke depan bakal lebih banyak keyboard yang inductive switch lagi, bakal lebih banyak varian switch-nya lagi, bakal banyak yang wireless juga, dan harganya juga pasti akan turun-turun terus gitu ya. Dan mungkin pada saat itu keyboard-keyboard inductive switch bakal bisa lebih bersaing lagi sama keyboard Hall Effect. Tapi menurut kalian gimana soal keyboard inductive switch kayak gini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk pembahasan keyboard inductive switch dan review singkat gua terhadap si Epomaker Maccore 87 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.